Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan permohonan maaf kepada Capres dan Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan Prabowo di akhir segmen debat Capres kelima dan terakhir pada Minggu malam 4 Februari 2024. Selain menyampaikan permohonan maaf, Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan NKRI. Dan pemilu tahun 2024. Debat kelima dan sekaligus menjadi debat terakhir dari seluruh rangkaian debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum RI dalam rangka Pilpres 2024 telah selesai digelar pada Minggu malam 4 Februari 2024 di JCC Senayan, Jakarta dengan lancar dan aman. Debat terakhir ini mengangkat tema tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, dan kesejahteraan sosial dan inklusi. Suasana debat masih relatif sama dengan debat-debat sebelumnya. Hanya saja di segmen terakhir, saat dimana semua kandidat menyampaikan pernyataan penutup, panitia penyelenggara memberikan durasi atau waktu lebih panjang menjadi 4 menit untuk masing-masing kandidat. Berbeda dengan capres lainnya, Capres Prabowo Subianto mengawali pernyataan penutup dengan menyampaikan permohonan maaf kepada dua capres dan cawapres lainnya, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Prabowo menyampaikan atas nama paslon nomor 2 dan Koalisi Indonesia Maju meminta maaf jika selama masa kampanye dan juga debat ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung pasangan lainnya. Prabowo juga menyampaikan rasa hormat kepada dua paslon lain dan menganggap mereka adalah saudara sebangsa. Prabowo pun meyakini bahwa di antara mereka sama-sama memiliki tujuan yang mulia, yakni menjadikan Indonesia lebih baik ke depan. Prabowo juga mengajak semua pihak untuk tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan keutuhan NKRI. Prabowo juga menegaskan jika ia dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka mendapat mandat dan dipercaya oleh rakyat memimpin negara ini, ia berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat, berjuang untuk rakyat, menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, aman dan sejahtera, serta bebas dari kemiskinan dan korupsi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia. Terutama adalah kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam pernyataan penutupnya ia berjanji 3 hal, yakni taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga meminta masyarakat untuk memilih calon yang konsisten, visioner, dan mampu mendengarkan suara rakyat, serta punya rekam jejak yang bersih. Ganjar juga sempat menceritakan pengalamannya 5 tahun lalu ketika ia menjadi tim kampanyenya Presiden Jokowi. Ia menyebut ketika itu Jokowi mengingatkan untuk tidak memilih calon pemimpin yang diktator dan otoriter, punya rekam jejak melanggar HAM, serta punya rekam jejak korupsi. Ganjar pun mengajak masyarakat untuk menjadikan kriteria tersebut sebagai pegangan dalam memilih pemimpin bangsa.
Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bertekad melawan segala ketimpangan dan ketidakadilan dengan menjanjikan perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan, agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji bersama Pak Mahfud, jika terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat. Pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan, negara yang membereskan soal ketidakadilan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari Katong lakukan perubahan. Terima kasih. Juli Suwarti dan Ketua Sumadias melaporkan.